Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna lil alamin basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan ayat berikutnya dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Qauluhu maliki yaumiddin, firman Allah maliki yaumiddin. Ya, Imam Baghawi mengatakan qauluhu maliki yaumiddin, firman Allah maliki yaumiddin. Qara'a Asimun, Imam Asim telah membaca, wal Kisai dan Imam Kisai, wa Yaqubu dan Imam Yaqub, Maliki. Ya, dibaca ada mat, Maliki. Wa qara'al akharun Maliki, tanpa mat, Maliki. Jadi Imam Asim, Al-Kisai, Yaqub membaca Maliki yaumiddin. Wa qara'al akharun, dan ulama yang lain, qura' yang lain membaca Maliki, pendek, Maliki yaumiddin. Qala qaumun, kaum maksudnya para ulama, kaum dari kalangan ulama maksudnya telah mengatakan ma'nahuma wahidun. Makna keduanya adalah satu. Maliki atau Maliki, makna keduanya adalah satu, sama. Mislu farihin wa farihin wa hadirin wa hadirin. Ya, semisal kata farihin, farihin, hadirin, hadirin. Ya, maknanya sama. Jadi Maliki dengan Maliki itu menurut para ulama, sebagian kaum, maknanya adalah sama. Wa makna huma, dan makna keduanya, makna lafaz Maliki dan Maliki adalah Ar-Rabbu. Maknanya adalah Ar-Rabbu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Maknanya adalah Ar-Rabbu. Malik, Malik sama dengan Ar-Rabbu. Yang kemarin sudah dijelaskan makna Rabbil Alamin. Jadi kata Ar-Rabb itu adalah bermakna Malik, pemilik, dan apa? Yakni Murabbi, bermakna tarbiyah, dan bermakna islah, muslih. Jadi Ar-Rabb kemarin sudah dijelaskan maknanya sang pemilik, pengatur, pemelihara, lagi yang memperbaiki. Ya, Rabbil Alamin, sang pemilik, pengatur, pemelihara yang memperbaiki alam semesta. Ya, jadi di sini dijelaskan Malik atau Maliki itu maknanya adalah Ar-Rabb, sama. Yuqal, dikatakan Rabbud dari wa malikuha, sama. Rabbud dari wa malikuha, pemilik rumah. Waqila, dan dikatakan, maksudnya ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang sedikit berbeda. Al-Maliku huwal qadiru al-ikhtira'il a'yani minal adami ilal wujudi. Al-Malik dengan dibaca panjang Al-Malik itu adalah al-qadiru, yang mampu al-ikhtira'il a'yani, yang mampu menciptakan, yang mampu al-ikhtira'il a'yani, menciptakan segala yang ada, minal adami, dari tidak ada, ilal wujudi, menjadi ada. Ya, jadi ini menurut pendapat ahli lughah yang lain, kalau pakai alif al-maliku artinya adalah al-qadiru al-ikhtira'il a'yani minal adami ilal wujud, yang mampu menciptakan segala yang ada dari tidak ada menjadi ada. Wala yaqdiru alaihi ahadun ghairullah, sementara tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu selain Allah.
Wala yaqdiru alaihi, sementara tidak ada yang mampu atas hal tersebut, ahadun, seorang pun, ghairullahi, selain Allah saja. Qala Ibnu Abbasin, telah berkata sahabat Abdullah bin Abbas, wa Muqatil, Imam Muqatil wa Suddi, Imam Sudi, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, kalau dibaca pendek Maliki yaumiddin, artinya qadi yaumil hisab, qadi yaumil hisab. Jadi Maliki yaumiddin artinya qadi yaumil hisab, hakim yang menghakimi di hari hisab, hari perhitungan amal. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, ad-dinu al-jaza'u. Ad-din dalam ayat itu Maliki yaumiddin. Ad-din artinya adalah al-jaza', pembalasan. Berarti Maliki yaumiddin, sang pemilik hari pembalasan, sang pemilik hari pembalasan. Makanya dalam terjemahan seperti terjemahan dari Kemenak, itu ad-din diterjemahkan pembalasan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya, sesuai dengan tafsir yang dibawakan dalam tafsir Bawawi ini, yaitu ad-din maksudnya adalah al-jaza'. Jadi yaumuddin ay yaumil jaza'. Wa yaqa'u 'alal jaza'i fil khair wasyarri jami'an. Dan terjadi atas pembalasan itu, pembalasan fil khair dalam kebaikan, wasyarri, dan pembalasan dalam keburukan, jami'an, seluruhnya. Jadi al-jaza', ad-din, al-jaza', pembalasan yang nanti akan dilakukan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah, yang Allah menguasai pembalasan itu pembalasan untuk kebaikan dan juga untuk keburukan semuanya. Yang baik, yang buruk akan dibalas. Ya, di hari pembalasan tersebut. Kama yuqalu, sebagaimana telah dikatakan, kama yuqalu, seperti dikatakan, ya, kama tadinu tudanu, seperti lafaz tadinu tudanu. Tadinu, engkau membalas, tudanu, engkau dibalas. Dari mana makna jaza, ya, jaza yajzi, ya, tadinu yajzi, tudanu yujza. Itu kalau dalam bahasa Arab, ya. Jadi bermakna dana yadinu, artinya membalas. Tadinu, Anda membalas, tudanu, Anda dibalas. Qala Muhammad bin Ka'b al-Quradhi, Al-Imam Muhammad bin Ka'b al-Quradhi mengatakan, Maliki yaumin la yanfa'u fihi illa ad-dinu. Al-Imam Muhammad bin Ka'b al-Quradhi mengatakan, menafsirkan Maliki yaumiddin artinya maliku yaumin, pemilik hari, la yanfa'u fihi, yang tidak ada manfaat padanya, illa ad-dinu, kecuali ad-din. Tidak ada manfaat. Ya. Jadi Maliki yaumiddin maksudnya adalah Maliki yaumin, pemilik hari, la yanfa'u fihi, pemilik hari yang di hari tersebut tidak bermanfaat, illa ad-dinu, kecuali ad-din, kecuali pembalasan. Ya, jadi adanya cuman pembalasan di hari itu. Dan itu yang memiliki hanya Allah. Maliki yaumiddin, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, sang pemilik, penguasa, pemelihara, pengatur alam semesta. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, yang artinya adalah sang pemilik hari, yang di hari itu tidak ada manfaat kecuali hanya pembalasan. Hanya pembalasan yang didapatkan oleh manusia di hari tersebut. Wa qala Yaman bin Riyabin, dan telah berkata Al-Imam
Yaman bin Riyab, ya, kata beliau, ad-dinu al-qahru. Ad-dinu al-qahru. Ad-din dalam ayat itu maksudnya adalah al-qahr. Ya. Al-qahr artinya apa? Kekuasaan. Al-qahr artinya kuasa. Artinya berarti kalau maliki yaumiddin, pemilik hari al-qahr, kuasa untuk menguasai. Artinya di hari itu hanya Allah yang punya kuasa. Yuqalu dintuhu. Ya, yuqalu dikatakan dintuhu. Ya, aku menguasai dia. Fadana, maka dia berkuasa. Dintuhu ay qahartuhu. Artinya saya telah menguasai dia. Fadalla, maka dia jadi tunduk. Ya. Itu menurut Imam Yaman bin Riyabin. Ad-din bermakna qahr. Seperti mengatakan dintuhu ay qahartuhu. Ya. Wa qila ad-dinu at-ta'ah. Dan dikatakan ad-din pada ayat Maliki yaumiddin, ad-dinu at-ta'atu. Ad-din adalah artinya at-ta'ah, ketaatan. Ai yaumit ta'ah. Artinya hari ketaatan. Kenapa? Karena di hari itu tidak ada selain taat kepada Allah. Tidak ada yang bisa melawan sama sekali. Ya, kalau manusia waktu masih hidup di dunia masih bisa melawan, tapi di hari tersebut, di hari kiamat, itu semua orang akan taat kepada Allah, tapi ketaatan yang tidak ada gunanya. Sehingga ditafsirkan di sini oleh sebagian ulama, Maliki yaumiddin ay maliki yaumit ta'ah. Karena ad-din bermakna ta'ah, sehingga tadi ad-din bisa bermakna al-jaza. Ya. Ad-din bisa bermakna al-jaza, bisa bermakna al-qahr, bisa bermakna at-ta'ah. Dan tentunya ini adalah ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu, perbedaan sisi lugawi yang semuanya masuk dalam makna ayat tersebut. Karena memang di hari itu, di hari tersebut, memang hari pembalasan hanya Allah yang mampu membalas. Disebut hari kuasa karena hanya Allah yang berkuasa. Hari ketaatan karena semuanya akan taat kepada Allah. Jadi ini tidak bertentangan satu penafsiran dengan penafsiran yang lain, dan semuanya ada dalam riwayat. Wa innama khussa yaumuddin, dan hanyalah dikhususkan yaumuddin bidzikri, dengan penyebutan di situ. Kenapa? Ma'akaunihi malikan lil ayyami kulliha, sementara keberadaan Allah itu memiliki hari semuanya. Hari-hari yang ada semuanya kan milik Allah. Tapi kenapa dikhususkan di sini, disebutkan yaumiddin di hari kiamat nanti? Ya, alasannya li'annal amlaka yauma idzin, karena sesungguhnya segala kepemilikan yang dimiliki oleh selain Allah yauma idzin, pada hari itu, zailatun, hilang. Fala milka, maka tidak ada kepemilikan, wala amra, dan tidak ada satu urusan pun, illa lahu, melainkan itu semua milik Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-maliku yawma idzinil haqqu lirrahman. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kekuasaan, kerajaan pada hari itu yang benar, itu semuanya adalah milik Allah Ar-Rahman. Ya, jadi pengkhususan Yaumuddin di dalam surat Al-Fatihah itu, kenapa dikhususkan hari itu? Ya, bahwa Allah yang memiliki hari tersebut, sementara semua hari kan milik Allah kan? Tapi kenapa hanya dikhususkan di situ, disebutkan hari di hari kiamat itu, hari pembalasan? Alasannya di sini dikatakan, ya, li'annal amlaka yauma idzin zailatun, karena segala bentuk kepemilikan yang dimiliki selain Allah pada hari itu hilang. Kita semua manusia, makhluk semuanya menghadap kepada Allah di hari pembalasan tidak memiliki apa-apa. Segala kepemilikan milik Allah, bahkan segala urusan hanya milik Allah, sesuai firman Allah, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan pada hari itu yang benar, kerajaan yang hak pada hari itu yang hakiki, itu adalah hanya milik Allah Ar-Rahman.